Saya heran, Badan Kesehatan Dunia sudah menetapkan COVID-19 ini pandemi global. Penyebarannya sangat cepat, dari manusia ke manusia. Karena itu berkumpul bahaya, jadi sebab penularan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan seruan, himbauan, bahkan larangan berkumpul untuk keselamatan kita semua. Para ulama dari lembaga-lembaga fatwa di seluruh dunia Islam, Arab Saudi, Mesir, Jordan, Malaysia, Maroko, Yaman, Emirat, Tunisia, Jazair, bahkan kita juga, Majelis Ulama Indonesia, sudah mengeluarkan fatwa. Lebih dari itu, para tokoh umat juga sudah bersuara, meminta untuk kita mentaati seruan pemerintah. Tapi sampai hari ini, masih banyak yang tidak mengindahkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang disampaikan para ulama, mereka abaikan. Kita ini tidak boleh takut corona, takut itu kepada Allah. Urusan hidup mati itu takdir Allah. Pak, yang memerintahkan kita untuk menghindarkan mudarat itu Allah dan Rasulullah. Dalam Al-Baqarah 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dalam An-Nisa 71, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang beriman, bersiaplah kalian. Jadi kalau bertempur itu ambil senjata, pakai pelindung. Karena itu Nabi maju ke medan tempur itu pakai pedang, perisai, baju besi. Beliau pakai migfar, itu topi baja, untuk melindungi dari musuh. Apakah itu artinya Nabi kurang tawakal, takut kepada manusia, melebihi takut kepada Allah? Kan tidak. Saat hijrah, kalau kita lihat, Nabi juga perginya diam-diam, tengah malam, lewat jalan yang tidak biasa, supaya tidak ketahuan orang Quraisy, supaya nggak ketangkap. Apa itu artinya Nabi penakut? Pada saat penyakit menular, kata Nabi, firro minal majzum, firoroka minal asad. Hindari orang yang kena penyakit menular seperti engkau menghindari seekor singa. Jadi menghindarkan diri dari kebinasaan, dari penyakit, berikhtiar menghindar dari wabah, itu adalah perintah agama. Ada lagi yang bilang, tapi kan kita wajib makmurkan masjid. Sholat berjamaah di masjid. Pak, dulu ya, saat hujan deras saja, Rasulullah SAW minta panggilan sholat diubah. Shollu fi buyutikum. Sholatlah di rumah kalian. Nggak usah dulu berjamaah di masjid. Itu karena hujan, khawatir memberatkan. Ada lumpur. Apalagi ini wabah yang terbukti di seluruh dunia itu berpuluh-puluh ribu. Sebentar lagi ratusan ribu yang sudah meninggal. Ini tidak hanya urusan lumpur, ini bisa membahayakan nyawa. Ada lagi yang masih ngeyel, tapi sholat Jumat kan gak apa-apa, sekali seminggu, itu kan syiar. Pak, sholat Jumat itu juga boleh ditinggalkan karena uzur syar'i. Dulu saat musafir, Nabi tidak Jumatan. Padahal banyak sahabat sama Nabi, berpuluh-puluh, beratus-ratus. Beliau sholat zuhur, mengganti Jumat. Saat sakit, para ulama juga sepakat, Jumat itu bisa diganti dengan sholat zuhur. Nah sekarang ini fatwa sudah banyak, jelas, tegas. Untuk kemaslahatan umum, memutus rantai penyebaran wabah, menyelamatkan jiwa manusia. Apalagi penyakit ini kan ada yang disebut asimptomatik. Nggak kelihatan gejalanya, padahal dia sudah bawa virus. Karena itu, mari kita ikuti fatwa para ulama kita, ikuti seruan pemerintah, dengar pendapat dari para ilmuwan. Saya malah bayangkan ya, ini orang-orang yang berkeras tetap Jumatan. Kalau mereka hidup sama Rasul dulu, mungkin Rasul SAW sendiri mereka lawan. Pada waktu musafir misalnya, ikut musafir sama Nabi,
Nabi tidak sholat Jumat, mungkin mereka demo, protes sama Nabi. Kalau mereka dulu hijrah sama Nabi, mungkin mereka protes, kok Rasul pergi tengah malam, kok takut sama manusia. Pada saat diminta untuk sholat berjamaah di rumah, mungkin mereka demo juga sama Nabi. Ya Rasulullah, nih kok disuruh sholat di rumah? Kan rumah Allah itu masjid. La haula wa la quwata illa billah. Nah, inilah beragama yang disebut dengan at-tadayyun bil hawa wa laysa bil ilmi. Beragamanya itu dengan hawa nafsu, egoisme, bukan dengan ilmu. Perasaannya, anggapannya, itu yang dijadikan pedoman. Bukan tuntunan Allah dan Rasulnya. Bukan arahan para ulama yang merupakan warasatul anbiya, penerus para nabi dan rasul. Saya jadi ingat ayat 103, 104 surah Al-Kahf. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahu orang-orang yang paling merugi? Itulah orang-orang yang sia-sia perbuatan mereka, padahal mereka menyangka mereka sudah berbuat yang sebaik-baiknya. Kata Imam Tabari, mereka adalah kullu amilin amalan yahsabuhu fihi musiban wa annahu lillahi bifi'lihi dzalika muti'un murdi wa huwa bifi'lihi dzalika lillahi muskhit wa an tariqi ahli al-iman bihi jair. Orang yang beramal dengan amal yang mereka sangka tepat dan dengan itu menjadi orang yang taat dan mendapat ridha Allah, padahal pekerjaannya membuat Allah murka dan jauh dari jalan orang beriman. Mari kita taati fatwa para ulama kita, ikuti seruan pemerintah, simak kata para ilmuwan sebagai ikhtiar. Semoga wabah ini segera berlalu dari tengah-tengah kita.